Ada pengemis di bar yang mencium rambut gadis ini. Lalu ulurkan tangannya. Membuat gadis itu terkejut. Tanpa diduga, dia kemudian memeluknya. Rupanya orang ini memiliki sedikit masalah mental. Seseorang baru saja keluar dari bar. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Orang itu tertembak di kepala. Orang-orang di luar panik dan lari. Semua orang berkumpul di sekitar pintu untuk melihat apa yang terjadi. Sebelumnya, itu ramai di luar. Sekarang tidak ada seorang pun yang terlihat. Pada saat ini, staf toko memanggil polisi. Tapi tidak ada sinyal. Mereka menemukan bahwa orang yang ditertempa masih bergerak sedikit. Seorang pria yang baik keluar untuk menyelamatkan orang terlepas dari saran semua orang. Begitu dia berlari keluar, dan juga kena peluru dan jatuh. Saat ini semua orang panik. Rupanya ada penembak jitu di luar. Hanya melangkah keluar dan akan ditembak mati. Mereka mulai curiga ada teroris di antara orang-orang di sini. Karena tidak tahu siapa, jadi siapapun yang keluar akan mati. Semua orang menyalakan TV untuk melihat apakah ada berita yang baru. Tapi acara tetap berjalan seperti biasa. Baru saja 2 orang yang meninggal di tengah kota tanpa pemberitahuan apapun. Saat ini seorang wanita menemukan masalahnya. Kedua mayat tadi terbang tanpa sayap. Bahkan noda darah diperlakukan bersih secara aneh. Mengelilingi bar seperti kastil terlarang. Di jalan tidak ada jejak kehidupan apapun. Semua orang mulai meragukan satu sama lain, dan berpikir bahwa yang lain adalah teroris. Pria memakai rompi itu mulai banyak cerita. Dia merasa bahwa di poket seseorang pasti akan ada barang-barang seperti senjata, bahan peledak atau semacamnya. Pada saat ini, pria berjanggut yang berdiri di sampingnya, dengan hati-hati menyembunyikan tasnya. Setelah pria memakai rompi itu melihatnya, 2 orang bergegas untuk mengendalikannya. Petugas toko maju untuk mengambil tas itu. Beberapa orang membukanya untuk melihat bahwa nada hard disk komputer di dalamnya. Ternyata ada video pribadi di hard disk komputer, yang tidak ingin dilihat orang lain. Gadis itu melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Beberapa orang bingung, mulai meragukan satu sama lain. Pada saat ini, pria berjanggut itu menunjuk ke koper yang pria memakai rompi pegang dan mengatakan bahwa ada masalah. Tapi pria memakai rompi itu tidak mau membuka kopernya. Jadi orang-orang bergegas untuk bertarung. Pengemis itu mencuri kopernya. Dia gila dan terus menepuk-nepuk kopernya. Hanya lihat gigi kuningnya dan lepas itu buka kopernya. Di dalamnya ada semua jenis pakaian dalam. Ternyata pria ini memiliki hobi untuk pakaian dalam. Pada saat ini, ada suara yang datang dari WC. Orang bekerja toko berlari dan menendang pintu. Pintunya tidak bisa mendobrak, dan jatuh ke tanah. Pria ini adalah mantan polisi. Dia menggunakan pistol untuk menembak 2 kali dan memecahkan kuncinya. Dorong pintu untuk melihat. Di dalamnya ada seorang pria berbaring telungkup di toilet. Jarum suntik di tanah menunjukkan bahwa dia baru saja menyuntikkan sesuatu. Tanpa diduga, darah keluar dari telinganya. Pada saat yang sama, ada sebuah truk yang diparkir di luar. Sekelompok orang yang memakai topeng keluar dari mobil. Mereka memegang alat dekontaminasi penyembur api. Bahkan jika orang-orang di dalam menggedor pintu dan berteriak, mereka tidak peduli. Berita itu mengatakan ada kebakaran di sini. Tempat ini telah menjadi daerah yang terisolasi. Orang di toilet keluar dengan tubuh cacat, jatuh ke tanah dan mati. Melalui teleponnya, orang-orang mengetahui bahwa ini adalah seorang tentara. Dia tertular penyakit menular di Afrika dan melarikan diri ke sini. Jadi FBI berasumsi bahwa orang-orang di bar terinfeksi. Jadi mereka terisolasi tempat ini dengan niat membunuh semua orang. Laki-laki berjenggot itu menemukan bahwa telepon tentara itu memiliki sinyal. Jadi dia menelepon rekannya untuk meminta bantuan. Pada saat ini, staf toko merasa ekspresinya tidak jelas. Jadi dia mengambil teleponnya dan berteriak. Rekan-rekan mengira dia bercanda jadi dia menutup telepon. Saat ini, pemilik toko berpikir bahwa telepon tersebut kemungkinan menjadi sumber infeksi. Setiap kali siapa yang menyentuh telepon itu, kemungkinan besar akan terinfeksi. Pensiunan polisi dan pria memakai rompi merasa sangat masuk akal. Karena di antara orang-orang di sini hanya ada 3 dari mereka yang belum menyentuh teleponnya. Polisi itu mengarahkan senjatanya ke mereka. Ketiganya mengancam mereka untuk membawa tubuh ke ruang bawah tanah. Mereka mulai berdebat karena tidak mau pergi. Mantan polisi itu menembaki mesin game di sebelah. Dihadapkan dengan senjata dan peluru, mereka hanya bisa patuh dengan patuh. Jadi si gadis gendut, si berjanggut, dan orang pengemis, staf toko, bersama dengan pahlawan wanita, mereka semua terkunci di ruang bawah tanah. Pada malam hari tidak ada oksigen di tempat ini. Wanita gemuk itu memanjat dan mengetuk pintu. Tapi 3 lainnya mengunci pintu ruang bawah tanah sejak lama. Tidak sengaja menumpahkan kotak bir di sebelah. Karena tidak ada genangan air di sampul, mereka menemukan saluran pembuangan. Pengemis itu membuka penutup lubang saluran pembuangan. Bau yang sangat busuk muncul. Mereka pikir mereka bisa melarikan diri dari cara ini. Tapi selain pengemis, semua orang di sini
Tidak ada yang tahan dengan bau ini. Mereka menuangkan minyak padanya untuk pelumasan. Kemudian, selangkah demi selangkah, turun. Tapi hanya berhasil meluncur di tengah jalan dan kemudian terjebak. Pria memiliki banyak janggut menginjaknya, tetapi masih tidak bisa mendorongnya. Kemudian mereka menuangkan minyak lagi, dan mereka berdua menekan dengan paksa. Belum lagi, tidak bisa turun, tetapi bahkan tidak bisa menariknya. Tiba-tiba dari atas terdengar suara tembakan. Satu demi satu tembakan terjadi. Setelah sekitar 10 menit, itu berhenti. Api dan asap abu-abu muncul di atas kepala. Itu karena FBI membakarnya karena mereka ingin mendisinfeksinya. Sekarang hanya saluran pembuangan ini satu-satunya jalan keluar. Mereka bertiga bekerja sama dan akhirnya menarik pengemis itu ke atas. Di atas masih terus bakar. Wanita gemuk itu mengulurkan tangan dan mendorong pintu. Langsung terbakar dan tercium bau daging gosong. Keesokan harinya, pria berjanggut dengan hati-hati membuka pintu untuk memeriksa. Bagian atasnya terbakar. Bagian luar dikelilingi oleh orang-orang. Pada saat ini, orang memiliki banyak janggut dan diam-diam mengambil senjata polisi. Pahlawan mengangkat telepon kemarin. Mereka melihat riwayat pesan. Baru-baru ini menemukan bahwa ada serum. Mereka mencari di atas mayat tetapi tidak dapat menemukannya. Pengemis menemukan serum di toilet. Tapi hanya ada 4 jarum suntik dan ada 5 orang di sini. Mereka berpikir bagaimana membagi. Kemudian pengemis itu menyuntik dirinya dengan selang. Pria berjanggut itu marah dan bergegas berkelahi dengan pengemis itu. Dia punya pistol, jadi dia lebih unggul. Staf toko juga bergegas untuk membantu. Tapi pengemis itu sangat berotot sehingga dia mengalahkan mereka berdua. Sementara strapper tabung serum jatuh ke tanah. Si gemuk yang pintar dengan cepat mengambil obatnya. Tapi tidak hati-hati jatuh ke saluran pembuangan. Sekarang hanya bisa memaksa pahlawan wanita turun untuk mendapatkannya karena dia memiliki tubuh yang langsing. Dia mendapat minyak yang tumpah padanya. Butuh banyak usaha untuk akhirnya mendorongnya ke bawah. Pahlawan wanita mengambil serum di saluran pembuangan. Tapi sekarang dia menolak untuk naik. Menolak memberi mereka obat-obatan. Dia dengan cerdik menyembunyikan obatnya. Di saluran pembuangan dia melihat FBI mensterilkan 3 mayat. Sisanya menggunakan tongkat kayu untuk memecahkan saluran pembuangan. Pipa saluran pembuangan juga sedikit lebih lebar. Satu persatu, mereka melompat ke saluran pembuangan. Tapi kakak gendut masih sangkut karena badannya terlalu besar. Mecat begitu erat sehingga akan pingsan. 2 orang di bawah membutuhkan banyak upaya untuk menariknya ke bawah. Pria berjanggut itu mengambil kesempatan untuk menyeret pengemis itu ke dalam air dan mengambil pistolnya. Setelah 2 tembakan terdengar, pria berjanggut yang memegang pistol muncul. Tapi 3 tapung obat tidak cukup untuk 4 orang. Pria berjanggut memegang pistol ingin menembak seorang karyawan toko. Sekarang sarafnya tidak biasa lagi. Akhirnya, dengan saran sang pahlawan wanita, dia sadar kembali. Beberapa orang mulai menemukan jalan keluar dalam kegelapan. Sementara itu, tiba-tiba, wanita gemuk itu mendorong karyawan toko itu ke bawah. Ternyata mereka ingin membunuh karyawan toko. Tapi kehidupnya juga cukup lama. Laki-laki berjanggut itu melepaskan tembakan untuk mendapatkan cahaya. Mengetahui tindakan kakak gendut itu. Dia dengan cepat mengendalikan perempuan yang gemuk itu. Petugas toko sangat kesal karena dia tidak menyentuh siapapun. Kakak gendut tahu bahwa kesalahannya berat. Dia tidak bisa mendapatkan penawarnya lagi. Dia mengambil pistol dan pergi ke sudut untuk bunuh diri. Pahlawan wanita itu mengeluarkan obat dan memberi setiap orang sebuah tabung. Tiba-tiba petugas toko ditabrak dari belakang. Sebagai pengemis ternyata dia belum mati. Karyawan toko yang berjuang akhirnya meninggal. Pengemis dengan tongkat mengejar 2 lainnya. Mereka berlari dan bersembunyi di balik parit. Pengemis itu memamerkan gigi kuningnya lagi. Memegang tongkatnya seperti iblis. Tongkat itu terus mengetuk dinding, membuat suara. Dia berteriak, "Mengapa menembakku?" Keduanya ditemukan dan melarikan diri. Mereka berlari ke tangga. Pemeran utama wanita berjalan di depan. Pria berjanggut berikut. Pengemis mengikuti dengan cermat di akhir. Pahlawan wanita itu terpeleset dan menjatuhkan obat. Berapa banyak usaha yang dibutuhkan 2 orang untuk memanjat? Tapi sekarang pengemis itu mengejar. Pria berjanggut itu memberi obat kepada pahlawan wanita. Dan dirinya jatuh untuk mati bersama pengemis itu. Pahlawan wanita akhirnya merangkak naik dari saluran pembuangan. Orang yang lewat semua menatapnya dengan mata yang sangat bingung. Dan FBI masih memblokir bar itu. Orang yang baik hati melihat bahwa pakaiannya robek dan melepas mantelnya untuknya. Tapi lucunya tidak ada yang tahu bahwa dia baru saja menyaksikan sisi manusia yang paling menjijikkan. Bar itu membuka kedok sisi gelap dunia. Kebaikan dan kejahatan adalah kebencian. Di bawah saluran pembuangan, melalui banyak kesulitan, mengenakan kemeja adalah kata baik. Sampai jumpa di lain waktu.